Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umul wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Perkenalkan nama saya Fahmi Hasbullah. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, kode etik advokat, seputar advokat. Yang pertama, dasar hukum advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi sudah jelas dasar hukum dari profesi advokat itu ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang advokat. Selanjutnya, mengenai pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat sendiri hanya bisa dilakukan oleh organisasi advokat. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus WNI. Yang kedua, itu bertempat tinggal di Indonesia. Tiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Lima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Kemudian yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Dan yang terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian terkait pemberhentian advokat. Pemberhentian advokat secara khusus diatur dalam pasal 9 sampai pasal 11 Undang-Undang Advokat. Siapa yang bisa memberhentikan secara tetap dari profesinya? Nah, pasal 9 ayat 1 menyebut advokat dalam berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Alasan pemecatan permanen disebut dalam pasal 10 ayat 1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan yang pertama, permohonan diri sendiri. Kemudian yang kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, berdasarkan keputusan organisasi advokat. Selanjutnya, kewenangan advokat. Kewenangan advokat dalam kelembagaan negara adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Secara perorangan, advokat juga memiliki wewenang untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum. Kemudian peran advokat. Eh, Advokat memiliki beberapa peran. Yang pertama, memperjuangkan hak asasi manusia. Yang kedua, pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Yang keempat, melaksanakan kode etik advokat. Yang kelima, menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Yang keenam, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang ketujuh, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum. Yang kedelapan, menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional. Yang kesembilan, menjaga hubungan baik dengan klien dan rekan sejawat. Yang kesepuluh, memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak. Yang kesebelas, membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan. Legal representation. Yang ke-12, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu secara ekonomi. Dan yang terakhir, pembelaan bagi orang tidak mampu, baik dalam maupun luar negeri, merupakan bagian dari fungsi dan peran advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Selanjutnya, pengaturan honorarium advokat. Perihal menerima gaji pengacara atau honorarium adalah hak setiap advokat. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menerangkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang menerangkan bahwa besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jadi tidak ada patokannya harus berapa. Kemudian kedudukan dan peran organisasi advokat. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, misalnya di sana tertulis bahwa
Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa selain menjadi wadah atau naungan bagi para advokat, organisasi ini juga berwenang untuk meningkatkan kualitas profesi anggotanya melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian dan pengangkatan advokat, menjalankan fungsi pengawasan advokat berdasarkan kode etik yang sudah ditetapkan, serta jika perlu dengan tegas memberhentikan anggotanya jika terbukti melanggar ketentuan. Kemudian tugas pokok dari organisasi advokat adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para advokat terhadap kliennya sesuai dengan aturan yang ada, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu atau prodeo. Kemudian kewajiban advokat. Adapun kewajiban advokat yaitu yang pertama, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Kemudian, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Lalu, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena menunjukkan organisasi profesi. Lalu, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Kemudian advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Yang terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Lalu larangan advokat. Yang pertama, mengabaikan kepentingan pelanggan mereka. Yang kedua, bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja. Yang ketiga, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang, atau pengadilan. Yang keempat, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan, atau martabat pekerjaan. Yang kelima, pelanggaran hukum dan atau perilaku memalukan. Yang keenam, melanggar sumpah pengacara atau penerima dan atau kode etik profesi hukum. Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada advokat tersebut agar dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum judisial. Dan yang terakhir, melanggar sumpah pengacara atau penerima dan atau kode etik profesi hukum. Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada advokat tersebut agar dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum judisial. Kemudian pelanggaran dan pemberhentian. Menurut pasal 16 Kode Etik Pengacara Indonesia, ketentuan hukum bagi pelanggaran kode etik meliputi yang pertama, pembatasan yang disebutkan dalam putusan dapat berupa peringatan terus-menerus, disiplin yang ketat, penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu, pemberhentian oleh profesional perorangan. Kemudian yang kedua, tergantung pentingnya atau keseriusan jenis pelanggaran pengacara, hukum dapat dikenakan A. Peringatan normal jika sifat kerusakannya tidak serius. B. Peringatan berat apabila sifat pelanggarannya berat atau untuk pelanggaran yang berulang-ulang dan atau karena mengabaikan peringatan yang diberikan. C. Skorsing sementara untuk jangka waktu tertentu apabila sifat pelanggarannya berat, tidak memperhatikan dan tidak memenuhi ketentuan kode etik. D. Pengucilan dari suatu lembaga profesi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tata tertib profesi dengan maksud dan tujuan merusak nama baik dan martabat profesi hukum. Kemudian yang ketiga, larangan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu akan diikuti dengan larangan praktek kerja advokat di luar atau di depan pengadilan. Dan yang terakhir, mereka yang menyatakan hak pemberhentian sementara waktu tertentu dan atau membatalkan sifat pegawai mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk diberitahukan dan masuk dalam daftar kuasa hukum. Lalu di sini ada profil Peradi. Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat Peradi adalah salah satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Perhimpunan advokat
Indonesia atau PRADI mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Visinya menjadi organisasi advokat yang melahirkan advokat muda yang berintegritas, berkomitmen, berkarakter, memegang teguh kejujuran dan nilai-nilai Pancasila. Dan misinya membina dan mempersatukan seluruh advokat di seluruh Nusantara, negara Republik Indonesia sehingga menjadi anggota PRADI Nusantara. Lalu tata cara penegakan terhadap pelaku pelanggaran kode etik advokat. Tata cara pengaduan sesuai pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Yang kedua, bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Yang ketiga, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan. Yang keempat, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu, baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau daerah. Pada pasal 2 ayat 1, keputusan Dewan Kehormatan Pusat PRADI nomor 2 tahun 2007 yang menyebutkan pengaduan dapat diajukan oleh pengadu yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, komisi pengawas, Dewan Pimpinan Nasional PRADI, Dewan Pimpinan Daerah PRADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang di mana teradu terdaftar sebagai anggota dan Dewan Pimpinan Cabang PRADI di mana teradu terdaftar sebagai anggota. Kemudian sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik advokat. Yang pertama, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa 1. Peringatan biasa, 2. Peringatan keras, 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan yang keempat, pemecatan dari anggota profesi. Lalu, dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat, dapat dikenakan sanksi. Yang pertama, peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat. Yang kedua, peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Lalu pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Lalu pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Masih sanksi bagi pelaku pelanggaran advokat. Poin ketiga yaitu pemberian sanksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar manapun di luar maupun di muka pengadilan. Dan poin keempat, terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.